Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah. Dipersembahkan atas kerjasama PT Kalbe Farma, produsen Prokol, obat flu andalan, dan Harapana Record. Naskah karya Niki Kosasi, didukung oleh Teater Harapana. Teknik dan montase Indra Mahendra. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Tumenggung, Gardika, dan Brahma sudah sama-sama turun tangan untuk terjun langsung ke dalam kancah peperangan. Dan segera mereka terlibat dalam pertarungan seru, 1 lawan 1. Dan sementara itu, Samba dan Mantili yang berpapasan dengan pasukan berkuda kerajaan Madangkara segera pula mengadakan penghadangan. Mantili, kau saja yang mencegat pasukan berkuda itu. Lalu kau sendiri? Aku akan mengacaukan mereka dari dalam tanah. Bagus, bagus sekali. Hop, hop. Oh! Apa kabar, Kendala? Mantili. Mau kemana, Kendala? Kok buru-buru amat? Ada urusan penting. Mau merampok ya? Hah? Merampok? Iya. Semua pasukan Kadipaten Singkur seluruhnya berangkat ke Bukit Tiban. Nah, lalu kau diam-diam mau masuk ke dalam Kadipaten Singkur, mumpung tidak ada orang. Berarti kau merampok, bukan? Mau merampok, mau tidak itu urusanku. Minggir. Jangan belagak pilon, Kendala. Kau tahu, aku adik Brahma. Jadi kau tidak mungkin bisa masuk ke Kadipaten Singkur tanpa seizin dariku. Kalau begitu, menyerahlah. Menyerah? Ya, pasukan pemberontak di Bukit Tiban sudah hancur. Nah, kau menyerah saja. Kau ini ngomong apa kentut? Apa? Pasukan kerajaan itu apa sih? Tidak mungkin bisa menang. Berdebah. Hah? Kuda itu amblas. Melesak ke dalam tanah. Pasukan dalam tanah mulai beraksi. Pasukan dalam tanah? Ya, pasukan tanah yang menjaga wilayah Kadipaten Singkur ini mulai beraksi. Tidak mungkin ada pasukan di dalam tanah. Mana mungkin ada manusia bisa nurus bumi? Memang bukan manusia. Lalu apa? Jin. Jin? Ya, Kakang Brahma punya pasukan khusus yang anggotanya terdiri dari 50 jin. Nah, kalau kau dan pasukanmu tidak pergi, pasukan jin yang berada di dalam tanah ini akan mengobrak-abrik pasukanmu. Tuh, lihat. Seorang anggota pasukanmu, kudanya amblas ditarik oleh jin ke dalam tanah. Kuda itu melesak ke dalam tanah. Semua badannya masuk. Hanya tinggal kepalanya saja. Hah? Semua kuda-kuda pasukanku satu persatu amblas ke dalam tanah. Pasukanmu jadi berantakan, Kendala. Sekarang orangnya. Nah, lihat. Sekarang manusianya yang ditarik ke dalam tanah. Satu persatu anggota pasukan berkudamu amblas ke dalam tanah, ditarik oleh jin.
Lari! Lari! Ki Kendala ngajin! Pasukan berkuda itu sudah kabur, bubar berantakan. Takut oleh pasukan jin. Kau ini ada-ada saja, Mantili. Masa aku dikatakan jin? Biar serem. Oh, orang semacam Senopati Kendala itu percaya saja pada tahyul. Jangankan dia, aku saja sama sekali tidak percaya ada manusia bisa masuk ke dalam tanah kalau tidak kenal dengan kau. Iya, akulah jin. Jin ganteng. Sudahlah, ayo cepat kita ke Bukit Tiban. Ampun! Ampun! Pasukan berkuda. Pasukan berkuda itu kenapa datangnya dari arah belakang Bukit Tiban? Seolah-olah mereka datang dari Kadipaten Situ. Tapi kelihatannya mereka tidak karu-karuan, seperti dikejar setan. Panik dan ketakutan. Mantili! Apa kabar Mantili? Baik-baik saja. Aku dengar dari si Jambrong kau bentrok dengan Tumenggung Kartika dan Senopati Kendala. Iya, aku mau ditangkap, tapi bisa meloloskan diri. Wah, syukurlah. Ini, kenalkan, Raden Samba. Sampurasun, Rampes. Rampes. Inilah yang namanya Raden Samba. Senang sekali berjumpa dengan Raden. Saya pun demikian, Juragan Betawan. Sekarang sudah tidak jadi juragan lagi, sebab sudah jadi pemberontak. Saya kira berjumpa dalam situasi seperti ini, sehingga kita tidak bisa berbincang dengan lebih santai. Tidak apa. Kelihatannya banyak pekerjaan. Masih adakah pekerjaan untuk kami? Silahkan Mantili. Pasukan kita ada 3 bagian. Pasukan 1 dipimpin oleh pasukan 2 oleh Ringkin. Hah? Ringkin? Dia ternyata bergabung dengan kita. Siapa dia, Mantili? Dia bekas hulu balang keraton, kepercayaan Tumenggung Kartika. Sekarang dia ikut kita. Apakah dia bangsa Madangkara? Iya, benar. Rupanya itulah yang menyebabkan dia bergabung dengan kita. Aku ingin berjumpa dengan dia. Dia seorang hulu balang yang hebat. Tapi nanti saja kalau perang sudah selesai. Iya. Ringkin memimpin pasukan 2. Pasukan 3 dan pasukan cadangan dipimpin oleh kakakmu, Brahma. Oh ya? Di mana kakak Brahma? Sedang bertempur dengan Tumenggung Kartika. Ya, entah di mana mereka bertempur. Yang jelas, jauh dari sini. Biarlah, mereka orang-orang tinggi. Pasti mereka tidak mau diganggu. Benar. Kalau begitu, pasukan 3 dan pasukan cadangan tidak ada yang memimpin. Betul. Untuk sementara dipimpin oleh Ringkin. Kasihan dia, agak kewalahan. Kalau begitu, pasukan 3, saya yang pimpin. Silahkan Mantili. Saya pasukan cadangan sajalah. Silahkan Raden Samba.
benar-benar hebat Tumenggung Kardika ini. Cepat dan sebat, serta penuh tenaga. Dari semua gerakannya, jurus-jurus tangan kosongnya begitu rapat dan mantap. Boleh juga anak muda itu. Semua jurusku mematikan, tapi dia dengan mudah mematahkan semua seranganku. Hai! Sekarang aku coba dia dengan ulun samak. Dia menghentikan serangan dan bersiap-siap akan menyerangku lagi. Dia mau mengeluarkan ilmu simpanannya. Aku harus waspada. Kau mau meningkatkan pertarungan, Gardika? Aku akui kau hebat. Bisa mematahkan permainan tangan kosongku. Sekarang coba tahanlah ilmu ulun samak ini. Baik, aku ladeni. Hebat benar dia. Masih begitu muda, ilmunya sangat tinggi. Aku belum pernah menemukan orang yang bisa menahan ilmu ulun samak. Tapi Brahma dengan mudah bisa mengatasinya. Tegar sekali tenaga ilmu ulun samak Gardika itu. Benturan tangannya terasa sangat panas. Untung aku bisa mengatasinya. Brahma! Ya. Terus terang aku heran dan kagum. Kau bisa mengatasi ilmu ulun samak yang aku kerahkan. Tapi kalau kau bisa mengungguli ilmu gelap nyawang, baru aku mengaku kalah. Aku ladeni. Kali ini aku harus hati-hati. Sebab pasti dia akan mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Bagaimana, Gardika? Masih ada yang lain? Jangan sungkan-sungkan. Keluarkan semuanya. Kau hebat, Brahma. Pantas kau bisa jadi pemimpin pemberontak. Hei! Mau kemana kau? Cepat sekali dia pergi. Bagai kilat yang dalam sekejap mata sudah nampak lagi. Ya, aku yakin Tumenggung Gardika tidak kembali ke medan pertempuran. Sebab dia sudah tidak punya harapan lagi. Semua ilmu simpanannya tidak bisa merobohkan aku. Jadi dia pasti pergi jauh. Entah kemana. Baiklah. Aku harus memeriksa pasukanku. Perang masih berlangsung.
Gotawa, Brahma. Bagaimana dengan Tumenggung Gardika? Dia sudah melarikan diri. Melarikan diri? Iya. Semua ilmu simpanannya tidak ada yang bisa merobohkan aku. Dia putus asa lalu kabur. Pengecut. Nampaknya pasukan keraton sudah kocar-kacir. Iya. Berkat bantuan adikmu. Adikku? Iya. Mantili. Mantili? Mana dia? Dia sedang memimpin pasukan 3 di kaki bukit sebelah selatan. Anak itu datang tepat pada waktu. Ia datang bersama kekasihnya. Siapa kekasihnya? Raden Samba. Raden Samba. Iya. Ia sedang memimpin pasukan cadangan di kaki bukit sebelah timur. Syukurlah. Kau tadi bertempur dengan pemimpinku. Mana dia sekarang? Senopati Kendala, pemimpinmu Tumenggung Gardika sudah ngacir. Ngacir? Iya. Dia luka dalam sangat parah, lalu melarikan diri. Iya. Senopati Kendala itu ngacir juga. Dia pasti mau mencari Tumenggung Gardika. Lihat Brahma, angkatan perang kerajaan Madangkara itu sudah porak-poranda. Kehancuran bagi mereka hanyalah soal waktu saja. Ayo, kita cepat selesaikan perang ini. Ayo. Jat! Jat! Perang besar di Bukit Tiban itu antara angkatan perang kerajaan Madangkara dengan pasukan pemberontak sudah mendekati babak akhir, di mana angkatan perang kerajaan Madangkara semakin porak-poranda digempur oleh pasukan pemberontak yang gagah berani.